Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian. Saya melanjutkan pembahasan mengenai manusia adalah gambar rupa Allah. Banyak orang mengira bahwa hanya orang Kristen saja yang diciptakan sebagai gambar rupa Allah. Tidaklah demikian. Alkitab memberikan kepada tiap orang pengertian yang sama, bahwa setiap orang secara individu adalah gambar rupa Allah. Jadi tidak berkaitan dengan keadaan keimanan dari tiap-tiap individu, tetapi berkaitan dengan keadaan natural, keadaan dari tiap individu sebagai ciptaan pribadi. Dengan demikian, apa dampaknya atau manfaatnya bagi kehidupan kita saat ini? Saudara, kalau saya dan saudara dan tiap-tiap orang yang kita jumpai, entah itu masih dalam kandungan atau sudah menua, bahkan dia laki-laki atau perempuan, tetaplah kita harus punya pemikiran dan tersimpan di dalam benak bahwa orang-orang yang kita jumpai termasuk diri kita adalah gambar rupa Allah. Jadi tidak bisa kita meremehkan, melecehkan, menyepelekan siapapun dengan segala kapasitas yang ada pada diri orang tersebut. Jadi tidak ada namanya sebuah tindakan yang sangat merendahkan, meremehkan dari seseorang. Dengan prinsip bahwa tiap orang itu adalah gambar rupa Allah, maka ada penghargaan terhadap setiap orang. Tidak ada lapisan sosial, lapisan kebudayaan atau lapisan religiusitas yang menjadikan seseorang itu lebih rendah, lebih dapat dijadikan sebuah bahan olok-olokan. Tidak demikian. Jadi dalam bagian ini tentu ini prinsip yang mendasar, menjadi dasar daripada suatu gerakan human rights, bahwa kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita mau supaya orang lain itu mengalami kebaikan dan belas kasihan Tuhan, demikian yang kita juga sudah nikmati. Seperti kita ingin diri kita itu maju, diri kita itu menjalani kehidupan yang baik, yang harmonis dengan Tuhan, dengan diri dan sesama, dengan lingkungan. Demikian juga kita mau orang lain juga mengalami dan merasakan yang sama. Kita mau hidup sejahtera dalam keseharian kita, kita juga punya tindakan untuk mensejahterakan orang lain. Jadi prinsip menjadikan pengertian yang mendasar ini membuat kita memperlakukan siapapun dengan gambaran yang benar, tepat, bahwa saya, saudara, dan kita sekalian umat manusia adalah gambar rupa Allah. Memang ada masalah dalam tiap-tiap individu. Problematikanya adalah pada situasi dan kondisi di sekitar kita. Konstruksi sosial budaya kita, konstruksi suku, bangsa, komunitas kita, itu membentuk kita untuk menilai diri dan orang lain tidak seperti yang ditentukan Tuhan sebagai gambar rupa Allah. Mengapa terjadi sebuah pemikiran yang berbeda terhadap diri orang lain dan sekitar? Karena perbedaan warna kulit, perbedaan ras, perbedaan bahasa, sehingga kita cenderung menilai orang lain lebih rendah daripada diri kita. Kalau bukan kelompok saya, kalau bukan bagian dari keluarga saya, kita lebih cenderung merendahkan, meremehkan, melecehkan orang lain. Bahkan kalau tidak sepaham, sepemikiran, kita cenderung membuli dan bahkan membuat tindakan-tindakan yang anarkis terhadap orang lain. Dengan prinsip gambar rupa Allah, maka sesungguhnya tidak lagi ada tindakan-tindakan yang jahat seperti itu. Tidak ada yang namanya penindasan, ketidakadilan, tidak ada sikap untuk menguasai dan menaklukkan sesama, tetapi justru sebaliknya mengajak semua orang untuk bersama-sama mengelola bumi untuk kehidupan sejahtera. Tetapi kenyataannya tidak demikian terjadi. Mengapa demikian? Mengapa tidak terjadi apa yang seharusnya dan mengapa terjadi yang tidak seharusnya? Nah, ini nanti akan dibahas, dijelaskan di dalam perspektif mengenai keadaan manusia bergambar rupa Allah itu seperti apa sekarang. Yaitu sudah rusak, sudah tidak mampu, seperti yang diharapkan. Mengapa? Bagaimana itu bisa terjadi? Ikuti terus pembelajaran tentang hal ini. Tuhan Yesus memberkati.